Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus melaksanakan perkuliahan ya, walaupun secara online di tengah-tengah pandemi corona ini. Semoga kehadiran kita semua betul-betul dicatat ya. Semoga kehadiran dan usaha kita dalam mengikuti perkuliahan ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah, dan apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu marilah kita mulai perkuliahan dengan baca suratul Fatihah bersama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik sekalian, yang pertama kita bahas pada hari ini adalah tentang meningkatkan kompetensi guru ya, dalam rangka ya, ini yang bab ya, pertemuan yang ke-11, pengembangan kapasitas guru dalam penguatan transportasi etos peserta didik ya. Yang pertama kita bahas adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Masalah-masalah yang dihadapi oleh guru ya. Masalah guru itu ada dua. Yang pertama adalah masalah umum, yang kedua adalah masalah khusus. Masalah umum yang dihadapi guru itu adalah satu ya, penerjemahan kurikulum dari pusat ke dalam bahasa belajar mengajar ya. Jadi penerjemahan kurikulum. Banyak guru yang tidak memahami betul arti dari sebuah kurikulum. Ya, mereka kadang menerjemahkan kurikulum hanya sebatas sebagai mata pelajaran, seperangkat mata pelajaran saja. Lebih dari itu sebenarnya kurikulum itu memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala pengalaman yang diperoleh oleh siswa ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, di lingkungan sekolah, selama masih di lingkungan sekolah ya. Jadi secara luas kurikulum adalah segala pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas selama masih di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu diterjemahkan sesuai dengan tujuan sekolahnya itu apa. Permasalahan umum yang kedua adalah memecahkan masalah-masalah pribadi. Kemudian yang ketiga adalah ya, masalah khusus tiap tingkat mulai SD sampai dengan SMU. Ini masalahnya berbeda-beda. Terkadang seorang guru itu menyamakan. Maka tugas supervisi adalah nanti tugas supervisor adalah membantu memecahkan masalah-masalah umum tersebut dan masalah-masalah khusus. Sedangkan masalah-masalah khusus itu ya, ada beberapa, di antaranya adalah ya, kesulitan dalam mengajarkan tiap mata pelajaran. Kesulitan dalam mengajarkan tiap mata pelajaran secara khusus ini ya, karena terkadang juga ya, guru itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Maka guru yang tidak sesuai dengan kompetensi ini perlu dipertanyakan. Maksudnya guru agama, guru MTK mengajar agama, atau guru agama mengajar matematika, ini akan kesulitan dalam menyampaikan mata pelajarannya. Kemudian memecahkan masalah pribadi juga. Ini adalah permasalahan-permasalahan guru baik secara umum maupun secara khusus yang harus ditangani oleh seorang supervisor ya, membantu guru dalam memecahkan masalah ini, masalah umum ya, masalah umum dan masalah khusus, baik penerjemahan kurikulum ya maupun peningkatan program belajar, dan permasalahan khusus baik itu dalam bentuk kesulitan menyampaikan materi pembelajaran atau menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh siswa, ataupun masalah khusus tiap tingkat mulai dari SD sampai dengan SMU. Nah, sekarang bagian yang kedua kita akan membahas tentang pengelolaan kelas ya, pengembangan kompetensi mengajar guru. Kemarin sudah kita bahas pengembangan kompetensi guru.
kompetensi guru itu ada dua. Guru yang profesional itu harus memiliki dua kompetensi. Satu, kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini artinya ya, guru itu mengajar sesuai dengan fan ilmu yang dikuasai. Ya, misalkan guru tafsir ya harus sarjana tafsir hadis. Ya, misalkan guru PAI ya harus sarjana S1 guru PAI. Ini kualifikasi akademik. Jangan-jangan nanti ya guru agama ternyata sarjana syariah atau sarjana agama yang bukan pendidikan, itu tidak memiliki kompetensi akademik, kualifikasi akademik. Yang kedua, standar kompetensi guru. Ya, ini kemarin sudah saya sampaikan. Standar kompetensi guru ada 4. Ya, ada 4, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat ini akan terbukti manakala guru itu sudah memiliki sertifikat guru profesional, sertifikasi guru profesional. Nah, ini nanti akan dibantu oleh sekolah dalam memperoleh sertifikasi guru profesional sebagai bentuk ya, bukti bahwa guru tersebut sudah memiliki kompetensi. Oleh karena itu seorang supervisor atau pengawas sekolah itu harus membantu guru supaya dia itu bisa mencapai ya, titik di mana dia bisa dikatakan sebagai guru kompeten, guru profesional, yaitu guru yang sesuai dengan standar kualifikasi akademiknya dan memiliki standar kompetensi guru yang dibuktikan melalui sertifikasi itu tadi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang mengelola kelas bernuansa pakem untuk penguatan transportasi etos peserta didik. Ya, apa itu pakem? Pakem. Ya, ini pakem. Saya ulang. Paikem ya. Kalau dulu paikem, sekarang pakem ya. Paikem atau pakem. P itu artinya pembelajaran. A yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, jadi suasana kelas itu harus ya, pembelajaran harus aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif ya, artinya tidak hanya guru saja yang berbicara, melainkan siswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu melalui sebuah komentar ataupun pertanyaan. Inovatif ya. Jadi metode model pembelajarannya itu harus yang terbaru ya. Model yang terbaru, inovatif, selalu menyesuaikan dengan zamannya. Misalkan sekarang zamannya teknologi, yang mengajar sudah pakai laptop, sudah pakai proyektor, tidak manual pakai papan tulis, apalagi menggunakan kapur. Ya, ini sudah bukan yang inovatif lagi. Yang kreatif, ya kreatif kemudian tidak hanya inovatif tapi juga kreatif. Sekarang ya zamannya teknologi menggunakan laptop semua, tapi juga harus kreatif dalam membuat konten-konten pembelajaran. Misalkan membuat PPT itu yang harus menarik, kreatif, ya aplikasinya yang bagus-bagus, ya sehingga menarik siswa untuk konsentrasi dalam belajar. Ya, tetapi tidak cukup hanya inovatif dan kreatif saja, melainkan juga harus efektif. Kadang membuat suatu kreativitas tapi tidak efektif. Efektif itu ya, tepat guna sesuai dengan tujuan belajar. Artinya apa? Sebuah inovasi atau kreativitas dalam mengajar itu tidak berfungsi manakala tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi selain inovatif dan kreatif juga harus dituntut efektif. Efektif, inovatif, kreatif, tapi jika tidak menyenangkan pun tidak dikatakan sebagai pembelajaran yang paikem. Maka ya, paikem itu komplit pembelajaran yang aktif, ya, inovatif, kreatif, tidak hanya menggunakan hal-hal yang baru tapi juga mempoles atau mengkreasi ya semenarik apapun yang itu bisa, tapi juga disesuaikan dengan tujuan belajar sehingga bisa efektif dan disesuaikan dengan suasana jiwa siswa sehingga itu bisa menyenangkan. Itu pengelolaan suasana kelas yang
Paikem. Kemudian prinsip-prinsipnya bagaimana dalam pengelolaan kelas itu ya. Ada prinsip-prinsip penataan kelas supaya kelas itu bisa menjadi, supaya pembelajaran itu menjadi betul-betul Paikem ya. Betul-betul Paikem. Apa saja? Yang pertama mobilitas. Ya, mobilitas. Apa prinsip mobilitas bagaimana? Ya, kemudahan bergerak bagi guru untuk berkeliling atau memantau proses pembelajaran peserta didik. Tidak hanya itu, tapi juga kemudahan bergerak peserta didik untuk berbagai keperluan di kelas harus menjadi perhatian. Nah, jadi mobilitas itu ya. Yang kedua adalah aksesibilitas. Artinya apa? Ya, ada akses yang mudah. Ya, memberikan kemudahan bagi semua pihak baik guru maupun peserta didik untuk menjangkau berbagai hal seperti alat. Ya, misalkan alat-alat itu disediakan di dalam kelas, jangan di luar kelas, sehingga siswa atau guru itu mudah untuk mengambil alat bantu seperti sumber belajar atau alat bantu belajar. Sumber belajar misalkan buku sekolah di dalam kelas pembelajaran, tapi bukunya di perpus, ini kan terlalu jauh. Jika siswa mengambil ya bisa mudah, tapi ya tidak efisien, waktunya pasti terkuras. Maka ini kalau pembelajaran yang Paikem itu prinsipnya harus aksesibilitas. Semua alat bantu dan buku ajar harus mudah. Mudah bukan berarti di dalam kelas, tetapi mudah untuk diambil. Kalau sekarang ya sudah zamannya internet, ya disediakan di sistem. Yang ketiga komunikatif apa? Ya, memberikan kemudahan guru dan peserta didik untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran atau perasaan melalui berbagai kegiatan komunikasi ya, baik secara kelompok maupun klasikal. Kemudian yang keempat, interaksi. Ya. Interaksi ini adalah model kelas yang nyaman akan nampak ya. Jadi model kelas yang nyaman akan nampak tatkala ya kelas tertata dengan rapi yang memungkinkan interaksi antara guru dan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik yang lainnya saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian bagi peserta didik dan guru untuk saling berinteraksi untuk berbagai kegiatan dan kepentingan di kelas, inilah yang dikatakan sebagai kelas yang interaktif. Kemudian yang terakhir adalah dinamika. Dinamika ini maksudnya apa? Ya, tidak monoton dengan satu model penataan. Jadi penataan kelas itu berubah-ubah sesuai dengan mata pelajaran ataupun tujuan dan kegiatan pembelajaran. Kemudian selanjutnya ya, yang terakhir akan kita bahas tentang pengembangan kompetensi guru mengelola penilaian berbasis kelas. Sekarang penilaian berbasis kelas ya itu banyak modelnya. Ya, ada kalanya model non-tes dan ada kalanya model tes. Ya, model tes itu digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa, menilai kemampuan kognitif sebagai bukti kemampuan yang telah dicapai atau sebagai monitoring standar pendidikan. Kemudian ada juga model non-tes ya, seperti penilaian kinerja, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk dan lain sebagainya. Kalau tes sudah sempat kita bahas di mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah evaluasi pendidikan. Ini model-model yang non-tes. Model-model yang non-tes ada macam-macam, diantaranya ada penilaian produk ya. Model yang non-tes ada penilaian produk. Bentar ya. Non-tes. Kalau yang tes kan dibahas di evaluasi. Ini yang non-tes, yang penilaian produk. Penilaian produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas hasilnya. Ya. Tapi ini di dalam pembelajaran PAI tidak ada, karena di situ kita tidak menciptakan satu kreativitas ya. Yang kedua ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja setiap siswa melalui pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran. Bisa menggunakan checklist atau skala rentang, misalkan kepribadiannya bagaimana, dicentang kompeten, tidak kompeten, agak kompeten, sosialnya bagaimana, profesionalnya bagaimana. Kemudian yang ketiga ada penilaian proyek. Ya. Penilaian proyek ada penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu, ya, proyek. Jadi guru kan mesti guru itu harus memberikan tugas.
Nah, ketika memberikan tugas ini ada sebuah penilaian namanya penilaian proyek. Nanti guru melaksanakan itu atau tidak. Ya. Tugas tersebut berupa investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan penyajian data. Artinya apa? Ya, guru harus memberikan tugas, kemudian memantau, menilai seberapa jauh tugas itu dikerjakan oleh siswa. Maka ini disebut dengan penilaian proyek. Yang keempat, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada ini kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik. Ya. Nah, teknik penilaian portofolio ini satu ya harus menjelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio. Kemudian ditentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio yang ini perlu dicatat adalah portofolio antar peserta didik satu dengan yang lainnya itu bisa sama dan bisa tidak. Contohnya, untuk kemampuan menulis, ya peserta didik mengumpulkan karangan-karangannya. Ini tidak akan sama tulisan-tulisannya itu, hasil-hasil mencatat dalam kelas itu tidak akan sama. Ya. Atau kemampuan untuk menggambar, mungkin gambarannya sama tetapi mungkin warnanya berbeda. Oleh karena itu teknik penilaian portofolio itu perlu diingat dapat portofolio peserta didik satu dengan lainnya tidak selalu sama. Yang terakhir adalah penilaian sikap. Sikap itu apa? Sikap itu berangkat dari perasaan suka atau tidak suka ya. Kemudian itu yang kemudian membawa siswa ya ke arah cenderung bertindak ya merespon suatu objek atau tidak. Jadi sikap itu berangkat dari perasaan suka dan tidak yang menimbulkan kecenderungan bertindak seseorang. Nek suka bertindaknya bagaimana? Mungkin tidur, ya, atau penglihatannya tidak konsentrasi. Kalau dia suka, dia akan memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, sikap ini ya terdiri dari 3 komponen, ya, komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Apa komponen afektif itu? Komponen afektif itu adalah perasaan yang dimiliki oleh seorang siswa ya, terhadap suatu objek. Jadi perasaannya bagaimana ketika dia belajar. Sedangkan komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan siswa terhadap mengenai sebuah objek. Jadi keyakinan siswa terhadap guru itu apa? Kadang kan siswa memiliki pandangan yang negatif terhadap guru. Dan itu nanti yang akan menimbulkan rasa suka atau tidak suka. Nah, ketika suka atau tidak suka, maka dia akan cenderung bertindak ya sesuka hatinya, sesuai dengan kondisi hatinya. Ya, suka bagaimana, kalau tidak suka bagaimana. Nah, unsur yang ketiga adalah konatif, kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara tertentu. Wah, inilah ya penilaian ya yang harus diperhatikan. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada komentar ataupun pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila